Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program MPD Sawu Sikula. Dan hari ini kami berada di Min 7 Kota Banda Aceh. Tadi kita sudah disambut oleh Bapak Ibu Guru pada hari ini. Dan hari ini kita berada di halaman sekolah Min 7 Kota Banda Aceh. Nah, kita di sini melihat para siswa sedang melakukan kegiatan pagi. Ini ada pembacaan Yasin. Nah, saya juga akan memperkenalkan pada pemirsa, di samping saya di sini ada Bapak Kepala Sekolah Min 7 Kota Banda Aceh, Bapak Bukhari SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan dari unsur MPD tadi sudah ada Bapak Dr. Ismail MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ibu Linda SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik. Nah, hari ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh Min 7 Kota Banda Aceh, kunjungan kita melihat bagaimana madrasah unggulan ini tentu syarat dengan prestasi. Nah, memang bicara tentang sekolah-sekolah unggulan, tentu adanya program-program unggulan juga dan menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi. Nah, Pak Bukhari, sesuai dengan tema kita Pak ya, madrasah unggulan syarat prestasi itu memang sudah mutlak sekali Bapak ya. Dan Min 7 Kota Banda Aceh ini juga sudah berprestasi sejak lama ini. Menjadi salah satu min unggul di Kota Banda Aceh Bapak. Nah, sebenarnya menjadi visi misinya apa ini Pak? Baik, terima kasih Bu Leni. Min 7 Kota Banda Aceh itu visi Min 7 Kota Banda Aceh adalah unggul, berprestasi, berlandaskan nilai-nilai Islami. Kemudian ada misinya menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian kita menyelenggarakan pengembangan diri dalam bidang ekstrakurikuler, itu KSM, kemudian robotik, kemudian bercerita, kemudian KSM bidang IPA dan matematika. Nah, ini yang kita kembangkan di Min 7 khusus untuk prestasi. Kemudian menyelenggarakan lomba kegiatan-kegiatan seperti aksi NOS. Sebenarnya cikal bakal kita ini adalah aksi NOS. Itu ajang kompetisi siswa bidang seni dan olahraga. Jadi begitu saya tahun 2019 saya di sini, saya membuat program itu menyelenggarakan aksi NOS untuk siswa-siswa melalui PPDB, melalui jalur prestasi, golden ticket dan reguler. Jadi di aksi NOS ini dua kita laksanakan. Nah, kemudian menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, keagamaan. Ini sesuai dengan program pemerintah. Kemudian di Min 7 juga ini kita ada dua kurikulum. Ada kurikulum tahun 2013, ada kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu berlaku untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 4. Karena kita merupakan salah satu madrasah yang dijadikan pilot project oleh pemerintah
sesuai dengan regulasi pemerintah, SK dari Dirjen Pendis nomor 641 tahun 2020, kita merupakan pilot project. Ini. Baik, jadi sudah dipaparkan jelas sekali bahwa visinya adalah bagaimana membentuk sekolah unggul dengan siswa yang berkarakter ini Pak ya. Baik. Nah, tadi ada program yang namanya Aksinos. Aksinos. Iya. Ini kepanjangan dari Ajang kompetisi siswa bidang seni dan olahraga. Nah, ini juga tentu berhubungan dengan bakat siswa ini Pak ya. Nah, karena kita bisa melihat bahwa tidak semua anak itu punya potensi di bidang akademik, tapi juga di bidang seni dan olahraga yang harus kita salurkan dan kita kembangkan juga. Nah, ini sejauh ini dengan jumlah siswanya ini ada berapa ini Pak? Tahun 2023 ini kita jumlah siswa alhamdulillah memang sudah kita kurangi, tinggal 1167. 1167 di tahun ini ya. Baik, karena kita kurangi terus ini. Luar biasa ini angkanya. Nah, mungkin memanage ini juga bagaimana program tetap berjalan dengan siswa yang jumlahnya juga banyak ini Pak ya, dan juga terus menghasilkan siswa-siswi yang unggulan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Boleh nih. Sebenarnya kan kalau sekolah pagi tersebut kita hanya menyelesaikan ini kan kurikulum pemerintah. Ini harus kita pahami dan ini selalu saya berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada orang tua wali yang anak-anak berprestasi. 1000 lebih siswa pasti ada yang berprestasi dalam bidang olahraga, pasti ada berprestasi dalam bidang sains, pasti ada berprestasi dalam bidang seni, ada tafis. Itu Jamak Sari, dia kemarin itu tahun 2022 itu merupakan juara tingkat provinsi tilawah. Nah, sekarang bebas tes masuk ke MSN Model. Baik, nah itu kelebihannya. Kelebihannya. Ya, jadi yang ini kita kan Aksinos tersebut itu merupakan ajang kreativitas siswa. Jadi ada dua itu lomba Aksinos, ada internal, ada eksternal. Internal itu lomba antar bakat siswa di dalam madrasah. Eksternal itu anak-anak TK yang berprestasi silakan ikut Aksinos. Dengan bercerita, dengan ranking 1 yang kita perlombakan, kemudian hafalan doa-doa sehari-hari yang kita perlombakan. Jika mereka mendapat juara 1, kita berikan bonus, kita berikan piala, tapi dapat godol tiket masuk ke Min 7. Baik. Nah, ini Aksinos. Jadi kalau memang untuk internal itu adalah lomba khusus anak-anak di bidang bercerita, KSM, kemudian robotik, tilawah, olahraga seperti futsal. Nah, jadi ini yang kita perlombakan di internal sesama anak Min 7. Cikal bakal tersebut lalu kita membimbing untuk menghadapi KSM. Ini alhamdulillah KSM 2024 saya sudah mulai membina. Jadi memang harus persiapan dari awal. Ini terkait dengan Aksinos. Insya Allah Aksinos ke depan nanti kemungkinan besar kita akan buka itu di bulan Januari atau Februari. Baik. Nah, Pak Ismail, apresiasi Bapak seperti apa ini Pak dari unsur MPD sendiri melihat bahwa salah satu madrasah unggul di Min 7 Kota Banda Aceh? Ya, kita sangat apresiasi terhadap Min 7 ini. Ini salah satu Min memang proyek di Kota Banda Aceh selain Min model ya. Nah, kita luar biasa juga kepala sekolah sangat paham yang namanya keinginan anak. Itu tertuang dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sekarang kurikulum Merdeka juga sudah menjalan sampai kelas 4 di sini. Nah, itu udah luar biasa. Salah satu yang kita apresiasi itu memahami karakter anak, minat bakat anak. Anak tidak bisa kita arahkan, tapi arahan anak yang kita bina. Nah, itu sudah dilakukan oleh kepala sekolah Pak Bukhari ini di Min 7 ini. Nah, banyak prestasi yang sudah dicapai, seperti Olimpiade juga ya sudah luar biasa. Kita berharap ke depan itu lebih ditingkatkan lagi. Kalau kemarin 1 ada 2 yang ini Pak Bukhari ya. Karena dengan jumlah siswa yang 1000 lebih ini mungkin luar biasa. Nah, kita berharap yang sudah ada dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Mungkin itu saran dari kami dari MPD supaya sinergi pendidikan MPD sesuai program kita pada hari ini MPD Sawi Sekolah. Nah, kita memberi motivasi terutama kepada kepala sekolah. Mungkin bukan boleh nih. Juga harus ada koordinasi juga Bapak ya, bagaimana
memberikan masukan-masukan juga untuk setiap sekolah dari MPD. Iya, betul, ini. betul. Baik, kalau Ibu Linda nih Ibu, tadi sudah dijelaskan prestasi apa saja yang bagaimana sekolah ini membentuk visi dan misi. Seperti apa tanggapan Ibu? Ya. Yang pertama sekali justru kami dari MPD sangat bangga ya, karena seluruh sekolah baik dari MIN atau SD itu di bawah koordinasi kita juga MPD. Jadi prestasi-prestasi yang telah ditunjukkan oleh salah satu sekolah seperti MIN 7 hari ini, itu kami sendiri dari MPD merupakan apresiasi yang cukup besar dari kontribusi yang pertama sekali kepala sekolah dan guru-guru, juga anak-anak yang mau mengikuti arahan bagaimana guru-guru yang mengkoordinirnya. Karena hari ini berbicara tentang madrasah, banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa madrasah ini kan sesuatu sekolah yang jauh ketinggalan daripada yang negeri. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa madrasah lebih bisa unggul daripada yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kita sendiri dari kepala sekolah, guru dan juga kami dari MPD mengharapkan agar prestasi ini terus dipertahankan, terus kita bisa bersinergis dengan perkembangan zaman yang hari ini menuntut prestasi itu adalah di atas segala-galanya. Ini menunjukkan bahwa ketika anak-anak berprestasi menunjukkan adalah sekolah ini merupakan sekolah yang memang unggul gitu. Nah, jadi saya sangat berapresiasi dari MPD. Terima kasih juga Pak Kepala Sekolah atas partisipasi beliau untuk dalam mengupayakan bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak negeri ini. Begitu saja. Baik, jadi memang madrasah juga tidak ketinggalan Ibu. Iya. Madrasah juga bisa berprestasi, sudah dibuktikan oleh MIN 7 Kota Banda Aceh. Nah, karena selain adanya program-program unggulan tadi, seperti adanya dan juga ada kelas-kelas digital tadi nih Pak ya. Ada apa lagi ini Pak? Kita tahun ini ada 2 kelas digital, ya, kelas 61 dan 62. Memang kita programkan untuk siswa-siswa untuk menghadapi tantangan zaman. Ini sebenarnya kan di era digital 501 sekarang anak-anak perlu dia memang pembelajaran digital. Jadi kita tidak tidak tabu terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan IT. Nah, ini kita programkan. Yang kedua, kita memang juga ada lab komputer tersendiri di sini untuk mengikuti ujian-ujian seperti ANBK, ya kan, kemudian ujian-ujian literasi. Kita semuanya alhamdulillah di sini sudah lengkap. Lab komputer tersebut selain kita siapkan dengan dana DIPA juga dibantu oleh Komite Madrasah. Nah, jadi 2 tahun ini saya siapkan lab komputer baik dengan dana DIPA, dana BOS maupun dengan dana komite. Selanjutnya ada itu kelas KSM. Alhamdulillah MIN 7 2020 itu juara 3 KSM provinsi atas nama Sakla. Juga dapat bebas tes masuk MC Model. 2022 Radit ya itu juara 2 dia KSM provinsi. Baik. Juara satunya ini di 2023. Itu pembinaannya berkelanjutan. Nah, jadi lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Direktur Kesaka Madrasah itu memang lomba-lomba yang sangat bergengsi, dan begitu siswa dapat berprestasi, kadang-kadang kita dibantu, ini gedung SBS yang dibantu sama pusat, seperti itu. Nah, kemudian ada kelas robotik. Ini tahun 2022 salah satu madrasah ibtidaiyah MIN di Aceh yang lolos proposal robotik primus ke nasional. Tingkat nasional di Jogja. Nah, itu memang cuma MIN 7 ya. Kalau MC Model. Kami memang berdua kemarin di Jogja Desember 2022. Alhamdulillah juga siswanya bisa ditampung di MC Model dan Farhan karena itu grup 2. Jadi ada 2 kita kembangkan robotik di sini, Bu. Yang pertama mobil robot, yang kedua adalah robot Primos. Robot Primos itu yang menang kemarin itu robot Primos di tingkat nasional. Kalau mobil robot kita belum, tapi kalau robot Primos itu mendaur ulang, menyiram tanaman dengan menggunakan air daur ulang. Itu seperti apa? Daun sop. Jadi menyiram daur ulang
daun sop dengan limbah bekas dengan limbah bekas, dengan, baik. Organik ini, jadinya, organik Pak, ya. Jadi ini yang memang kemarin masuk ke nasional siswa-siswa Min 7. Baik. Satu lagi itu lomba bercerita. Alhamdulillah kita ini Bu lomba bercerita sudah seperti tahun 2022 kemarin itu tingkat Kota Banda Aceh. Baik. Ya kan? Tahun ini di RI Kota Banda Aceh alhamdulillah juga sudah menjadi juara. Ini bentuk-bentuk pengembangan diri yang kita lakukan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak tadi. Ya, dari hasil lomba di madrasah, di Aksinos bisa masuk ke Kota Banda Aceh. Kalau kegiatan-kegiatan lain seperti ekskul bersama, kemudian lomba di IKI seperti kemarin, alhamdulillah kita juga mendapat juara. Ini antar sekolah. Karena di Banda Aceh ini saya lihat IKI membuat kegiatan lomba, kemudian Fatihah Bulam juga membuat kegiatan lomba, Almanar juga membuat lomba. Dan itu selalu diikuti Pak dan ya? Selalu kita diikuti. Baik, alhamdulillah selalu mendapat juara. Nah, ini kita di tilawah seperti tahun kemarin juga selalu mendapat juara atas nama Jamak Sari. Baik. Ya. Nah, ini dari segi agamanya unggul ya, akademik unggul, dan juga di bidang seni dan olahraga juga tidak ketinggalan, luar biasa. Ini terbukti dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih, tidak hanya tingkat kota, provinsi, bahkan sudah ke nasional dari Min 7 Kota Banda Aceh. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda nanti melihat di ruangan ini Pak ya. Boleh, kita ruangan digital, ke kelas digital. Ya, bagaimana prestasi siswa yang lainnya. Dan untuk itu tetap bersama kami dalam program MPD Sawe Sikulah. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di kelas, salah satu kelas unggulan. Ini ada program robotik. Nah ini teman-teman di Min 7 Kota Banda Aceh sedang buat robot istilahnya, buat robot. Nanti robot ini akan melakukan sesuatu ya. Dari robot ini nanti ada prosesnya seperti apa. Nah ini juga ada pembimbingnya sedang membantu siswa dalam mengerjakan robot ini. Nah, Pak Bukhari, ini salah satu kelas unggulan juga ya, program unggulan di Min 7 Kota Banda Aceh adanya kelas robotik ini. Karena memang untuk tingkatnya dasar sekali nih Pak ya, di Min tapi sudah sudah ada program robotik seperti ini. Nah ini biasanya program seperti ini pelaksanaannya itu kapan Pak? Baik, terima kasih. Saya perlu bercerita dulu sedikit. Baik, di tahun 2021 bulan November kita buat launching madrasah unggulan. Jadi di Kota Banda Aceh itu program launching madrasah unggulan yang mengambil program robotik Min 7 sama Min 1, MSM model dan MSM 4. Baik. Kemudian MA Darul Ulum mereka buat kelas bahasa, speaking. Baik. Nah, alhamdulillah 2021 launching madrasah unggulan yang dibuka oleh Bapak Kabid Pemat Kanwil Kementerian Aceh dan Bapak Kang Kota Banda Aceh menampakkan hasil. Jadi November 2021, Desember 2022 itu robotik Min 7 sudah lolos proposal ke tingkat nasional. Tingkat nasional di Yogyakarta. Nah, tapi Pak, kenapa ini memilih kelas, salah satunya kelas robotik ini? Sebenarnya pemikiran saya begini. Kita ingin tampil beda daripada yang lain. Baik. Karena ini saya pikir ini tantangan ke depan ini. Betul. Robotik ini tantangan ke depan. Ini saya katakan terus, cari guru robotik saja susah. Susah sekali Pak ya pembimbingnya ya pembimbingnya. Pak. Nah, ini aja, ini cari guru robotik susah. Baik. Alhamdulillah ada alumni MSN Model, pula murid saya dulu di MSN Model, namanya Nanda. Dia perkenalkan dengan Dinda, akhirnya kita buatlah program robotik. Sepakat. Baik. Pertama kita buat pengenalan dulu, sosialisasi dulu kepada seluruh siswa yang berminat, silakan ikut. Baik. Kita buat sosialisasi. Setelah kita buat sosialisasi, akhirnya banyak peminat. Hasil banyak peminat tersebut kita tes. Nah, jadilah ada 4 orang. Ini 1 orang lagi mereka tidak hadir. Tapi setiap itu 4 orang yang lolos dan mampu. Baik. Kemudian kita panggil orang tuanya untuk membeli alat robot ini. Nah, ini robot ini dibeli dengan orang tua nih. Baik. Tapi guru pembimbingnya itu kita yang support mulai dana
Bosnya, baik. Kita bantu dengan dana peningkatan mutu. Nah ini jadwalnya itu setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Jadi 1 minggu itu 3 kali jadwal bimbingan untuk robotik. Nah, ini yang kita lakukan di madrasah. Alhamdulillah tahun 2022 anak-anak ini sudah lolos proposal robotik robot Primus ke Yogyakarta. Baik, sudah sampai ke tingkat nasional di Yogyakarta. Di Aceh juga baru 1 nih, Min 7 Madrasah Ibtidaiyah tingkat SDMI yang lolos proposal ke nasional di Yogyakarta. Baik, di ini tahun sudah perwakilan 2022. dari provinsi saja sudah luar biasa, ya Pak ya. Memang apalagi ini tingkat dasar tidak mudah mengajarkan robotik ini kepada siswa ini, apalagi siswa di tingkat dasar. Nah, memang kalau kita lihat kemajuan teknologi itu tidak bisa dipungkiri nih Pak ya. Memang tujuannya adalah ke depan. Jadi mereka bagaimana mendapatkan hal dasar dulu, mereka mengenal bagaimana sistem robot ini sehingga juga bisa mempermudah pekerjaan manusia ya. Artinya inilah tantangan global, tantangan dunia pendidikan ke depan ya Pak ya. Baik, saya juga mau tanya-tanya ini sama guru pembimbingnya ya. Ini ada Ibu Dinda, salah satu pembimbing ya, mungkin satu-satunya pembimbing ya kan, tadi mencari pembimbingnya agak susah ini Pak ya, pembimbing kelas robotik di Min 7 Kota Banda Aceh. Nah, Bu Dinda sendiri ini dalam memberikan bimbingan seperti apa ini Bu? Dinda? Kalau untuk pembinaan kelas ini, kami kan cuma pengenalan dasar robotika, kayak komponen-komponen ini kami Dinda jelaskan secara dasar aja. Nanti mereka ada perlengkapan lengkap, jadi mereka nanti merakit dan memprogram robot. Pertama ada robot line followers, ada robot penghalang rintangan, serta rancang bangun teknologi tepat guna kayak robot inovasi. Jadi salah satunya dari kami. Jadi kayak tahun lalu itu anak tahun sebelumnya orang ini buat robot inovasi yang dikasih nama robot Primot. Robot Primot ini kan nama disingkat, kepanjangannya robot penyiraman tanaman otomatis. Robot penyiraman tanaman otomatis. Jadi kerja robot ini dia akan menyiram tanaman jika tanahnya berkering dan akan berhenti secara otomatis jika tanahnya basah atau tercukupi airnya. Jadi gitu cara kerja robot ini. Baik. Nah, ini yang akan mereka buat robot ini. Ini robot ini 2 fungsi. Karena ini program dasar untuk anak-anak robot, jadi mereka harus bisa buat robot line follower sama robot penghalang rintangan. Jadi apa itu Bu Linda? Saya nggak tahu ini. Ini Bu Linda. Bentar ya. Iya. Ini sensor infrarednya. Jadi sensor infrared ini dia untuk mendeteksi jalan. Karena dinamain line followers. Ada satu lagi untuk di atasnya ini penghalang rintangan. Jadi mereka harus bisa program menggunakan sensor ultrasonik. Ini sensor ultrasoniknya. Sensor ultrasonik ini dia mendeteksi jarak. Jika ada penghalang, robot ini akan berbelok secara otomatis. Jadi anak-anak ini nggak Dinda fokuskan untuk pakai kayak Bluetooth yang pakai smartphone. Jadi harus bisa otomatis dulu. Karena biasa untuk perlombaan ke depan dia lebih banyak ke otomatis. Jadi anak-anak ini harus bisa otomatis dulu. Kalau udah selesai otomatis baru kita coba menggunakan kayak IoT, Bluetooth, yang sekarang kan terkenal IoT di mana-mana. Jadi untuk IoT untuk anak lomba untuk tingkat ini belum ada. Belum ya. Jadi juga disesuaikan tingkatannya. Biasa kalau untuk IoT anak MAN. Nah, artinya mereka memang belajar yang dasarnya dulu ini Bu Dinda ya. Dasarnya dulu kayak program sensor jarak, berapa jaraknya mereka deteksi. Biasa Dinda programnya menggunakan lampu LED. Baik. Nah, Ibu Dinda mungkin kesulitan dalam memberikan bimbingan itu apa Bu Dinda? Biasa kalau untuk bimbingan kita karena alatnya jarang ada di Aceh. Masalah alat ya. Kami alat jarang ada di Aceh. Itu jarang. Jaraknya. Jadi kalau mau pesan alat ini kayak kami membuat robot ini, kalau nggak ada di Banda Aceh, jadi kami harus pesan online dengan waktu lama lagi. Waktu sampainya agak lama. Ya, jadi biasa lebih ke alat. Kalau untuk yang lain alhamdulillah lancar. Jadi kayak anak-anak ini misalnya kayak alatnya rusak, misalnya nggak ada di Banda Aceh, terpaksa mereka beli luar. Ya, jadi memang ketersediaan alat-alatnya ini mungkin yang agak sulit ya. Tapi untuk mengajarkan kepada anak, apalagi ini anak di tingkat usia dasar, kalau untuk usia dasar sih kalau kita bilang sulit juga karena kan sebagian belum bisa main komputer. Jadi kan harus kita pelajarin juga komputer, tuh jelasin apa fungsi-fungsi program gitu. Apalagi masalah program ya. Jadi kan tetap kita ajarkan kan di karena kita menggunakan merek Arduino, jadi anak-anak lebih mudah untuk programnya. Nah, Ibu Lina nanti boleh tunjukkan ya bagaimana sih
cara kerja robotnya? Oh ya, Bisa boleh. ya? Iya. Baik, nanti kita lihat sama-sama pemirsa ya, bagaimana sih cara kerja robot ini. Ini salah satu robot yang Tinda bilang tadi, robot inovasi yang buat untuk lomba tahun lalu. Jadi nah inilah robotnya, robot Primot. Jadi anak-anak di sini membuat robot yang udah ada sistem penyiramannya. Jadi sebenarnya robot ini lewat di sana karena kami membuat sistem sirkulasi air. Jadi dari sampah plastik, jadi airnya menyaring, jadi menyaruh di atas ini dan menyiram secara otomatis. Baik. Jadi ada namanya recycle air, airnya tidak akan habis dan mengulang kembali. Oke. Nah, jadi di sinilah anak-anak membuat ada LCD ini untuk menentukan, kasih tahu oh tanahnya udah basah, tanahnya udah kering. Maka jadi dia akan berhenti. Makanya di sinilah anak-anak buatnya otomatis seperti ini. Dan ini dilaksanakannya di GOR Universitas Yogyakarta. Oke, nah ini tahun lalu ini ya perlombaan yang diikuti di tingkat nasional ya. Ini robot inovasi yang menyirami tanaman secara otomatis. Nah ini kegiatan mereka di sana ya. Nah ini memang nampak ya ajang ini karena ketika sudah mewakilkan tingkat provinsi ya, tingkat Aceh ke ajang nasional ini sudah luar biasa sekali. Karena memang tidak mudah ini di bidang robot ini ya, dan perjuangannya dari Banda Aceh ke Jogja dengan bawa box gede-gede kami. Iya, memang setiap perlombaan itu ada perjuangannya. Ada perjuangannya. Ini, ya. Baik, nah, baik. Ini kegiatan-kegiatan ini kegiatan selama bimbingan untuk lomba MRC ini. Nah selamanya, jadi ini desain alatnya. Baik, ya jadi sebelum membuat memang kita harus desain dulu ya. Jadi ada desainnya. Oh jadi kayak gini nanti bentuknya. Oke. Nah, ini pun dibantu sama anak-anak juga buatnya. Baik, ya luar biasa. Nah pemirsa itu dia tadi bagaimana Min 7 Kota Banda Aceh ya sudah mengikuti perlombaan ini tingkat nasional ya, robot inovasi ini, dan semoga ini menjadi program unggulan juga yang disukai oleh banyak siswa dan tentu nanti dapat digunakan untuk kehidupan berkelanjutan. Dan pemirsa, kita masih akan lihat lagi ada program unggulan apa lagi, salah satunya ada kelas digital. Ikuti kami terus di program MPD Sawu Sikula. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri hewan. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri khusus hewan. Baik, langsung ke materi kita. Ciri khusus hewan yang ada di buku kita ada beberapa, ada mimikri, ada autotomi. Nah, dari itu kita harus tahu apa itu. Kita lanjut lagi, ada beberapa hewan seperti kelelawar, unta, bebek punya ciri-ciri khusus. Seperti biasa, kita mencari lebih luas lagi tentang ciri-ciri khusus hewan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di kelas digital ya, salah satu program unggulan juga di Min 7 Kota Banda Aceh ini ada kelas digital. Nah ini dia Ibu ya, ini kelas digitalnya ya. Nah ini teman-teman sedang melaksanakan proses pembelajaran. Nah masing-masing tentu dengan menggunakan laptop, jadi juga lebih memudahkan. Di sini kita bisa lihat semua juga dengan fasilitas laptop yang ada. Nah Pak, ini kelas digital ya Pak ya? Iya. Nah ada berapa kelas Pak, kelas digital di Min 7 Kota Banda Aceh ini? Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kita ada 2 kelas digital, kelas 61 dan kelas 62. Nah, program kelas digital ini merupakan program juga salah satu program tuntutan zaman sekarang. Betul. Jadi anak-anak tidak saja belajar PBM di kelas dengan manual, juga perlu kita terapkan program-program digital sehingga anak-anak tersebut ini bisa menghadapi tantangan zaman ke depan akan lebih mampu dia bersaing. Nah, program kelas digital ini kita tawarkan kepada masyarakat, kepada orang tua wali siswa. Jadi kita tawarkan siapa yang ingin ikut program kelas digital silakan mendaftar. Baik. Nah, jadi ketika mereka berminat, anak-anaknya berminat,
kita sampaikan ke orang tua, kita umumkan di grup WA kelas masing-masing, sehingga anak-anak tersebut terjaringlah 2 kelas digital yang memang siap untuk tahun 2023 ini. Baik. Itu kelas 61 dan kelas 62. Nah ini dia salah satu program unggulan, itu ada kelas digital. Memang pembelajaran saat ini memang dituntut untuk menggunakan teknologi. Ya. Bapak, nanti kita akan lihat bagaimana sih proses pembelajaran dengan menggunakan laptop yang disebut dengan kelas digital di 7 Kota Banda Aceh ini. Dalam aplikasi pembelajaran Saya mau tanya-tanya sama ibu gurunya ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu ada ke depan ya dengan Ibu Khadijah. Ibu Khadijah. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan kegiatan proses pembelajaran dengan digital ya, secara digital. Nah, tadi ini menggunakan aplikasinya khusus Ibu ya? Iya, aplikasi yang tersedia di sekolah. Ya. Nah, tadi saya sudah melihat Ibu gurunya sedang menjelaskan ya pembelajaran, dan ini siswanya menggunakan laptop ya untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Kalau misalnya sendiri Ibu, ini apa sih sebenarnya membedakan sistem pembelajaran digital dengan seperti biasa manual? Iya. Dengan menggunakan laptop, kami belajarnya lebih mudah antara guru dan siswanya langsung menggunakan laptop, dan materinya anak-anak lebih fokus, lebih mudah memahami, dan melaksanakan tugasnya pun lebih mudah. Kemudian menggunakan akses internet yang cukup, yang tersedia oleh sekolah. Baik, nah memang harus ada akses internet ya kalau kita menggunakan proses pembelajaran dengan metode digital ini. Jadi ketika mereka ingin cari tahu dengan suatu materi apa ya, mereka bisa langsung cari berbagai sumber yang ada di internet. Iya, betul. Nah, jadi siswa bisa mencari sendiri, explore sendiri ya. Tadi seperti hewan-hewan yang ada di sekitar, ciri-ciri khususnya apa. Nah, mereka langsung cari sendiri, dan menariknya mereka juga mahir dalam menggunakan IT. Mereka mengambil gambar ya, bagaimana mereka mengedit gambar, bagaimana mereka membuat tabel. Nah, ini artinya kemampuan IT-nya juga sudah mapan sekali untuk siswa-siswa di Min 7 Kota Banda Aceh ini. Betul. Ya. Nah, kalau untuk hasil belajarnya Bu, yang kelas digital ini tentu berbeda juga dengan kelas biasa ini Bu ya. Apakah lebih naik atau bagaimana ini Ibu? Alhamdulillah hasil ada perbedaan kelas digital dengan yang bukan ini. Alhamdulillah kelas digital lebih maksimal hasil dan lebih bagus prestasinya di kelas digital. Baik, ya memang tadi mereka belajar secara menyeluruh, mereka lebih banyak sumber-sumber ya dari materi yang ingin mereka ketahui. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, pemirsa, saya juga mau tanya-tanya nih sama siswanya yang mengikuti kelas digital ini ya. Assalamualaikum Adik. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Talita Afika Divya. Oke, nah Adik ini kan selama ini di kelas digital senang nggak? Senang. Senang, kenapa? Karena materinya mudah dipahami. Ambil gambarnya di mana? Di internet. Di internet langsung ya, jadi referensinya lebih banyak, jadi mereka bisa langsung berkolaborasi, mereka bisa menggunakan gambarnya, penjelasannya, jadi lebih mudah ya? Oke, nah ini kalau buat tugas lebih gampang nggak? Ya lebih gampang lebih dan gampang praktis. Dan praktis, nah ini dia ya. Nah pemirsa, itu dia tadi kita sudah melihat bagaimana pembelajaran dengan menggunakan laptop, salah satunya di kelas digital ini. Nah berikut ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kelas KSM, dan untuk itu tetap bersama kami dalam program MPD Sawu Sikula. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas KSM, kompetensi sains siswa tingkat nasional ini kebetulan menangnya ya. Nah tadi sudah Pak Rahmat sebagai gurunya di kelas KSM. Nah ini siswa yang berprestasinya ya. Namanya siapa saya? Raditya Satika Wistara. Oke, nah ini ada Raditya yang menang juara satu nasional ya. Oke, dari Min 7 Kota Banda Aceh. Nah, bagaimana perasaannya ini? Bangga, senang, bahagia. Bahagia ya. Nah, tentu Radit kerja keras ya Radit ya untuk bisa menjadi juara 1 KSM ini Radit ya. Apa saja sih yang Radit lakukan sehingga bisa meraih juara 1? Bimbingan tiap hari, belajar tiap hari, rutin, rajin, sungguh-sungguh, dan berdoa. Iya, jangan lupa berdoa ya Radit ya.
Nah ini penghargaannya ya. Nah ini ada pialanya ya, cukup besar ya. Nah ini sudah KSM tingkat nasional, luar biasa. Terus berprestasi Radit ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga bisa melahirkan lagi di KSM tahun mendatang. Amin. Terima kasih Radit. Iya Bu. Ya, nah pemirsa itu tadi Radit yang sudah berhasil meraih juara 1 di ajang KSM tingkat nasional ya dari Min 7 Kota Banda Aceh, cukup luar biasa berprestasi dan memang dengan madrasah yang unggul itu memang syarat akan prestasi dan ini sangat terbukti sekali. Nah, pemirsa demikian hari ini MPD Sawu Sikula mengunjungi Min 7 Kota Banda Aceh dan sebelum berakhir nanti akan ada siswa yang bercerita ya. Dan seperti apa ceritanya nanti kita akan saksikan sama-sama. Dan untuk itu saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di sekolah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadilah Syakiratul Nikmah. Kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Timun Emas. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Boyem. Ia hidup sebatang kara dan ingin sekali memiliki seorang anak. Tapi itu mustahil karena ia tidak memiliki seorang suami. Setiap hari Boyem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Boyem sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran karena melihat makhluk yang sangat besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara yang membahana, "Hei perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu karena kamu sudah terlalu tua. Dagingmu keras dan tak enak. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu kepadamu. Tanamlah benih tanaman ini, rawatlah dengan baik. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, jangan kau menikmatnya seorang diri. Kau harus membagikannya kepadaku sebagai tanda terima kasih." Ujar raksasa. Boyem hanya mengangguk. Ia pun langsung pulang ke rumahnya dan langsung menanam benih tanaman tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya benih tanaman tersebut tumbuh menjadi tanaman mentimun. Karena Boyem penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya Boyem langsung membelahnya. Boyem sangat terkejut karena di dalam buah mentimun itu terdapat bayi perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun yang berwarna keemasan, akhirnya anak itu diberi nama Timun Emas. Keesokan harinya di hutan, Boyem bertemu lagi dengan raksasa itu lagi. Raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, engkau harus membagikannya denganku." Boyem bingung. Bagaimana mungkin bayi perempuan bisa dibagi menjadi dua? "Tidak usah bingung perempuan tua. Engkau boleh memilikinya sampai usia 17 tahun. Selanjutnya dia akan menjadi santapanku." Ujar raksasa. "Baiklah Tuan Raksasa, aku akan merawat anak itu sampai usia 17 tahun. Ujar Boyem. Tahun demi tahun terus berlalu. Kini Timun Emas sudah menginjak usia 17 tahun.
Boyem sangat menyayangi Timun Mas. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangatlah keras. Bum, bum, bum. Itu adalah suara langkah kaki si raksasa. Hai perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat, serahkan anakmu itu. Dia akan menjadi santapanku. Ujar raksasa. Boyem semakin ketakutan. Boyem selalu mencari-cari alasan dan mengulur-ngulurkan waktu agar Timun Mas selamat dari santapan si raksasa. Hingga suatu hari, Boyem bertemu dengan seorang petapa di gunung dan meminta bantuan supaya Timun Mas selamat dari santapan si raksasa jahat itu. Dan akhirnya raksasa jahat itu pun mati. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Timun Mas dan Boyem akhirnya hidup berbahagia selamanya. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berusaha dan berdoa. Terus berusaha dengan seluruh kemampuan agar bisa mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini disponsori oleh